Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah, yaitu tentang terputusnya wahyu, di mana insyaallah kita akan membahas pada kesempatan ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Di sini akan kita bahas tentang peran istri solihah pada saat Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, gelisah, galau, takut karena belum pernah mengalami kejadian yang beliau dapatkan di Gua Hira. Disinilah pentingnya istri solihah sebagai pendamping dan memberikan ketenangan ya kepada suaminya. Kemudian juga kita akan membahas tentang wahyu yang terputus, juga tentang turunnya perintah untuk berdakwah. Hadirin hadirat rahimakumullah, bahwasanya pada saat Rasulullah SAW sudah kita sampaikan sebelumnya ya, beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq ya, dan sudah kita bahas tentang tafsir ataupun penjelasan ya dari ayat 5 ayat pertama tersebut. Pada kesempatan ini istri beliau ya, yaitu Khadijah bintu Al-Khuwailid, ketika Rasulullah SAW ya, datang, jadi pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Hadits ini diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata dalam sebuah hadis yang cukup panjang ya, riwayat daripada Imam Bukhari, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera pulang dalam keadaan gemetar seluruh badannya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, maka beliau menemui istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, maka Nabi bersabda, zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u, kemudian beliau diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Beliau yang mengalami kejadian ya pada saat di Gua Hira, kejadian yang belum pernah beliau dapatkan sebelumnya, maka ada rasa takut. Nah, pada saat pulang memerintahkan kepada keluarganya, yaitu istri beliau, untuk menyelimuti, dan akhirnya hilanglah rasa takut tersebut ya. Nah, jamaah sekalian, dilanjutkan dalam riwayat ini ya, hadis yang cukup panjang, cerita daripada Imam Bukhari. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, maka beliau menyampaikan kepada Khadijah dan menceritakan berita yang beliau alami. Nah, saat itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan komentar kepada istrinya ya, laqad khasyitu ala nafsi, saya mengkhawatirkan terhadap diriku.
beliau takut terhadap kondisinya, ya, mengkhawatirkan kondisinya. Nah, disinilah peran seorang Khadijah binti Khuwailid. Faqalat Khadijah, maka saat itu berkatalah Khadijah, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Tidak, bergembiralah demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat Anda kecewa, tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan Anda seorang yang suka memikul beban yang lemah. Wa taksibul ma'dum, dan membantu orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaifa, dan menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. Ini satu potongan dari sekian riwayat yang diceritakan Imam Bukhari, ya. Jadi jamaah sekalian, di dalam hadis ini, ya, disampaikan oleh istrinya itu Khadijah tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sejak sebelum beliau menjadi Rasul. Beliau memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik sejak kecil, sejak masa remaja. Nah, beliau ini disebutkan dalam hadis ini oleh Khadijah, Nabi yang suka bersilaturahim, menyambung tali silaturahim, kemudian suka membantu kepada sesama, menyambung ataupun mengutamakan dan memberikan pelayanan kepada para tamu, membela kepada orang-orang yang berdiri di atas kebenaran, dan yang lain-lain yang disebutkan di sini, ya. Di dalam catatannya itu bahwasanya dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabi arhamakum. Pelajarilah silsilah nasab kalian agar kalian mengenali hubungan pertalian darah. Fa inna silaturahim mahabbatun fi ahli. Karena sesungguhnya silaturahim itu memberikan kecintaan kepada keluarga. Kemudian juga mathratun fi malihi, bisa memberikan kelapangan dalam hal rizki. Kemudian mansaatun fi atharihi, dan bisa memperluas ataupun memperpanjang umur, ya. Hadis riwayat Ahmad, ya, atau dalam hadis yang populer yang lainnya, bahwasanya man yuridu an yuwasi Allah fi malihi wa in sa'a fi athri falyasir rahimah. Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan usianya, hendaklah dia bersilaturahim. Nah, ada hal yang menarik disampaikan oleh Nabi di sini, ya. Ta'allamu min ansabikum ma tasilu nabi arhamakum. Jadi kita diperintahkan untuk mempelajari silsilah nasab supaya saling mengenal hubungan pertalian darah. Ini penting supaya jangan sampai terjadi misalnya pernikahan yang itu interaksi, ya, antara anak-anak kita dengan lawan jenisnya yang nantinya berlanjut pada pernikahan. Kalau tidak saling tahu, maka bisa jadi yang akan dinikahi itu masih ada pertalian darah, mungkin masih ada ikatan saudara sebapak atau saudara seibu, atau mungkin masih keponakan, ya, pokoknya masih mahram, ya. Jadi inilah pentingnya, ya, kita mengetahui silsilah nasab, dan ini yang termasuk kita orang Jawa ini masih kondisinya dalam bab ini lemah, ya. Kita yang mengetahui nasab bapak kita, kakek kita, atau mungkin sampai kakek buyut, ya, sampai ke atas lagi sudah nggak tahu, ya, siapa
kakek daripada kakek kita sudah tidak tahu namanya. Nah, itulah yang saat ini sedang dipolemikkan ya, tentang nasab Ba'alwi ini apakah sampai kepada Rasulullah ataukah tidak. Ini masih polemik terus menerus. Nah, ini kalau orang-orang Arab kelebihannya mereka memang dalam bab nasab mereka ada buku atau ada panduannya secara tertulis ya, sehingga bisa diverifikasi ya, walaupun ya kita tidak membahas tentang polemik itu ya, kita juga tidak terlalu ada manfaatnya apa sih bagi kita ya. Ini justru akan bisa memecah belah umat, yang satu pro yang satu kontra ya. Apa manfaatnya? Itu juga perlu untuk kita hati-hati ya. Kemudian jemaah sekalian, nah kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan tentang jenis-jenis kebaikan yang perlu untuk kita lakukan sebagai seorang mukmin, yang insya Allah segala kebaikan itu kembalinya pada diri kita sendiri ya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis amal yang kita lakukan. Orang yang suka melakukan kebaikan kepada orang lain, insya Allah dia juga akan mendapatkan kebaikan itu dari orang lain dan juga dari Allah Ta'ala. Kebalikannya, apabila seseorang sering melakukan keburukan pada orang lain, maka balasan keburukan akan diterima oleh dia dari orang lain, ataukah Allah Ta'ala memberikan musibah kepadanya. Jadi di sini dalam hadis yang lain Nabi mengajarkan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dari kesulitan yang dia hadapi pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan ya, dalam hal ini misalnya dia menagih hutang kepada orang yang hutang kepadanya dan dia masih belum punya kelonggaran rezeki, kemudian dikasih tangguh, bahkan mungkin dibebaskan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya, akan mengampuni di dosanya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan membantu kepada seorang hamba selama hamba itu membantu kepada saudaranya. Nah, selanjutnya di sini tentang masalah fadilah untuk mencari ilmu ya. Siapa yang berjalan untuk menempuh ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, apakah ke masjid ataukah ke sekolah, ke pesantren, apakah secara langsung ataukah secara tidak langsung ya, yang kalau sekarang adalah dengan cara online, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, saling menyimak bacaan tadarus di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turunlah kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan terliputi kepada mereka kasih sayang Allah, wa hafathumul malaika, dan para malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan memberikan pujian, akan menyebut-nyebut nama mereka di sisi Allah, yaitu para malaikat di langit sana. Wa man batta'a bihi amalahu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang berlambat-lambat ya dalam hal kebaikan, maka dia itu tidak akan memberikan
derajatnya itu tidak akan naik ya kalau dia itu berlambat-lambat dalam melakukan kebaikan. Niat baik yang kita miliki hendaknya segera kita eksekusi ya, kita laksanakan. Apakah niat sedekah ke masjid, ataukah sedekah ke fakir miskin, ataukah memberikan bantuan kepada anak yatim, kepada siapapun. Ketika kita punya niat yang baik, maka hendaknya segera kita lakukan dan jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau itu kaitannya dengan panggilan ke tanah suci ya, apakah untuk berhaji ataukah umroh ya. Ada kisah nyata itu dari ini sanadnya dari istri saya dari kawannya yang juga punya majelis taklim ya, di antara murid-muridnya itu ya, cerita ini kisah nyata yang terjadi pada yang bersangkutan di salah satu muridnya ini. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, itu ada suami istri yang punya usaha ya, usaha toko yang sangat ramai lah, toko bangunan. Nah terus mereka suatu saat mendapat panggilan untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Jadi sudah dapat porsinya lah, sudah ada panggilan dari Kemenak saat itu. Maka berundinglah dua orang ini, suami istri ini. Ada dalam rundingan itu istrinya menyampaikan, kalau kita berdua berangkat ke Mekah naik haji, maka toko kita akan tutup, padahal omsetnya besar ya. Satu hari itu bisa mendapatkan uang omsetnya itu 40 juta. Yang kalau kali kan haji reguler kan 40 hari ya, 40 kali 40 mungkin 1,6 miliar lah kurang lebih ya, itu omset satu bulan. Jadi dia berpikir gimana kalau gantian saja. Jadi tahun ini suaminya yang berangkat dulu, berangkat haji. Nah tahun depan itu istrinya nyusul. Nah itu akhirnya sepakat begitu ya. Nah, maka berangkatlah suaminya, diantar oleh keluarga termasuk istrinya ini, ngantar ke Sukolilo sana, ke Surabaya. Nah jemaah sekalian, ternyata Allah itu Masya Allah ya, luar biasa, maha adil, maha bijaksana ya. Setelah pulang sang istri ini, dia langsung sakit. Ya sakitnya identifikasinya demam berdarah. Jadi saat itu langsung dibawa ke rumah sakit Lafalet, karena dia orang kaya, memilih fasilitas VIP ya. Jadi yang mahal lah gitu ya. Ya mungkin nggak pakai BPJS juga. Jadi akhirnya di rumah sakit itu dalam waktu yang tidak sebentar ya, 1-2 hari belum sembuh, 3 hari belum sembuh, sampai 40 hari ya. Jadi sampai suaminya pulang dari Mekah itu menyusul istrinya ke rumah sakit dan baru sembuh istrinya ini. Subhanallah ya. Jadi dia menghabiskan waktu selama 40 hari di rumah sakit, walaupun fasilitasnya banyak kan otomatis pengeluarannya kan juga besar ya. Berapa itu ya, jutaan ya. Jadi yang saat itu dia memberatkan tokonya yang ditutup ya, yang kira-kira omsetnya tadi 1,6 M gitu ya, itu dia juga nggak bisa buka. Dia sakit di rumah sakit, suaminya berangkat haji, akhirnya nggak ada, dia nggak percaya kepada karyawan-karyawannya, jadi tutup total. Pendapatannya dia tidak dapat, dia juga mengeluarkan biaya besar untuk rumah sakit. Nah itulah ya, nah, barangkali bisa kita renungkan firman Allah di surat At-Taubah ayat ke-24 ya, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir kebangkrutannya. Nah, itu kalau kita lebih mencintainya, maka tunggu saja ya, akan ada peringatan ya. Jadi di situ nanti bisa kita buka ya ayatnya. Betul-betul itu terjadi ya, kisah nyata, dan akhirnya dia hanya bisa menyesal ya, bisa menangis dan ya menyesali kenapa tidak mendahulukan panggilan Allah Ta'ala dan lebih berat kepada dagangannya, pada tokonya. Padahal yang memberikan rezeki siapa? Yang memberikan rezeki hanya Allah. Dia bisa memprediksi, bisa
senang ya dengan dapat banyak pelanggan, itu kan siapa yang menggerakkan orang untuk membeli di tokonya langganan? Kepadanya Allah saja. Ketika ada panggilan kok disepelekan. Nah, ini peringatan bagi kita semuanya ya. Tidak boleh kita meremehkan panggilan Allah Ta'ala ya, ketika kita sudah mendapatkan panggilan ya, terutama ke tanah suci. Al-Hujjaj wal Umar Duyufur Rahman. Para jamaah haji dan para jamaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka, maka mereka meresponnya ya. Dengan kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah. Itu adalah respon kita. Respon atas panggilan Allah Ta'ala. Kita datangi panggilannya, maka di sanalah Allah akan mengijabah apa yang kita minta ya, di tempat-tempat yang mustajab ya. Kalau kita haji berarti di Padang Arafah ya, itu adalah tempat dan waktu yang sangat mustajab untuk kita memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di sini ya akan kita lanjutkan tentang hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah yang ada di ataupun pendampingan dan nasihat yang disampaikan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW sebagai sang suami yang beliau dalam kondisi ya takut, kondisi cemas, maka Khadijah menghiburnya dan membesarkan psikisnya, memberikan hiburan. Dan inilah pentingnya peran ya seorang istri ya apabila menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi saat itu, jadi setelah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan berasal dari seorang pribadi Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana yang sering dituduhkan oleh kaum orientalis. Kaum orientalis ini adalah kalau dalam bahasa Arab al-mustasyrikun ya. Mereka dari orang-orang barat yang mempelajari Islam bukan untuk mengimani atau untuk mengetahui ya, dan masuk Islam, bukan, tetapi mereka mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahan-kelemahan Islam. Orang-orang orientalis ya, tidak sedikit di antara mereka yang menjadi guru besar, profesor doktor dalam hal keislaman ya. Mereka hafal Quran, hafal hadis, tetapi bukan untuk diimani ya, tetapi untuk mencari kelemahan. Nah, sayangnya tidak sedikit di antara para pelajar muslim atau mahasiswa muslim yang berguru kepada para orientalis. Ada di kampus-kampus di Amerika, di Eropa sana ya. Nah, di antara tuduhan orang-orang orientalis ini, mereka menuduh Al-Quran buatan Muhammad. Nah, dengan cerita ini maka gugurlah tuduhan mereka itu. Al-Quran bukan dari pribadi Nabi Muhammad. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dari faktor eksternal ya, Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Ta'ala. Orang yang mendapat ide atau inspirasi tidak seharusnya terkejut, takut dan khawatir. Kalau memang Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sendiri, maka tidak ada kekhawatiran, rasa takut yang beliau alami. Pasti beliau biasa-biasa saja. Nah, ini bisa kita kiaskan ya, bisa kita analogkan kisah-kisah mukjizat yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu ya. Misalnya di sini rasa takut yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa saat berhadapan dengan para tukang sihirnya Fir'aun, beliau takut. Dan pada saat diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk melemparkan tongkatnya sehingga menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil, itu Nabi Musa juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ini diantara ayatnya, qala khudha, Allah berfirman, peganglah tongkat tersebut, wala takhaf, jangan kamu takut,
sanu'itu hasiratahal ula, kami akan mengembalikannya pada keadaan semula. Jadi itu namanya mukjizat ya. Nabi Musa tidak punya rencana apa yang dia lakukan sebelumnya. Baru saat kondisi genting Allah memberikan wahyu untuk melemparkan tongkatnya dan mengambil kembali. Begitu pula saat Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun dan berhadapan dengan Laut Merah, apa yang dilakukan? Dia takut, khawatir ya, sampai ditekan oleh para Bani Israel ya. Maka Allah memberikan wahyu untuk memukulkan tongkatnya di atas laut ya. Itu tidak ada rencana sebelumnya. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang punya kemampuan sihir ya, bisa merencanakan apa yang akan dilakukan, yang akan terjadi itu sudah direncanakan. Nah, kalau mukjizat itu semata-mata Allah yang mentakdirkan dan tidak ada informasi sebelumnya, sehingga disinilah dituntut untuk bertawakal ya para nabi dan rasul ini, tawakal totalitas kepada Allah, baru Allah memberikan bantuan ya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke api itu juga tidak ada rencana ya. Kamu tenang saja, nanti apinya akan dingin ya, tidak akan membakarmu, tidak begitu. Nah, tapi Nabi Ibrahim bertawakal saja dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kemudian baru dilemparkan dan Allah memberikan wahyu atau memberikan perintah kepada api, kuni baratan wa salaman ala Ibrahim itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, bagaimana kisah yang dialami oleh Maryam? Juga demikian, beliau punya rasa takut. Fattakhadat min dunihim hijaba, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Fatamatsala laha basyaran sawiyah, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nah, maka Maryam memohon ya, aku berlindung kepada Allah daripadamu, kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyah. Nah, ketahuilah aku ini utusan Allah. Aku adalah malaikat Jibril yang diutus kepadamu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi khusus ya, malaikat Jibril ini diperintahkan untuk mendampingi ya saat itu kepada Maryam yang tidak punya suami, tetapi dengan izin Allah bisa hamil dan melahirkan Isa itu binti Maryam. Jadi saat itu Maryam punya rasa takut, dan itu adalah manusiawi. Nah, firasat dan peran wanita solihah yang diperankan Khadijah menyebut perilaku mulia Rasulullah SAW saat beliau khawatir setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Sehingga salah satu tugas wanita solihah yang senantiasa menopang dan menguatkan semangat dakwah suaminya. Dan hikmah besar takdir pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, wanita tepat saat awal turunnya wahyu. Di antara hikmahnya seperti itu ya. Pada saat perlu pendampingan seorang istri solihah, inilah Khadijah memiliki peran yang luar biasa, mendukung totalitas dakwah Rasulullah SAW, mengorbankan harta bendanya untuk dakwah Islamiyah. Bahkan pada saat Khadijah ini sakit dalam kondisi yang menjelang wafatnya, memberikan pesan kepada Nabi SAW dalam beberapa riwayat ya, wahai Rasulullah, seandainya aku meninggal dunia dan hartaku habis, sementara sudah tidak ada lagi yang bisa dijual untuk menopang dakwahmu, maka galilah kuburanku dan ambillah tulang belulangku, juallah, dan hasil penjualannya itu untuk dakwah Islamnya. Itu sampai seperti itu ya, pengorbanan dan kesungguhan Khadijah ini dan kecintaannya kepada Rasulullah dan kepada dakwah Islamiyah. Nah, kemudian jemaah sekalian, tentang akhlak mulia dan universalitas Islam. Nabi SAW telah memiliki akhlak mulia sejak sebelum bi'tsah, sebelum diangkat menjadi Rasul. Terlihat dari amal baik yang biasa dilakukan,
yang disampaikan oleh Khadijah tadi ya. Beliau suka silaturahim, memikul beban yang lemah, membantu orang yang tidak punya, menjamu tamu, membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Hal di atas adalah amal soleh dalam Islam yang sudah dikenal pula sebagai kebaikan sejak di zaman jahiliyah, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang bersifat universal. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus kepada Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah beliau lakukan sejak awal ini sama dengan nilai-nilai universal kemanusiaan yang cinta kepada kebaikan, manusia yang ingin untuk dibantu, untuk diringankan beban pikirannya atau beban hidupnya, itu sudah diajarkan dan cocok sesuai dengan ajaran Islam itu. Itu dilakukan Nabi sejak sebelum masa risalah atau masa diangkatnya beliau menjadi seorang rasul ya, sudah seperti itu. Nah, tentang Waraqah bin Naufal ini jamaah sekalian diceritakan oleh Aisyah bahwasanya fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibni ammi Khadijah. Jadi saat itu Khadijah mengajak Rasulullah untuk menemui sepupu beliau yang bernama Waraqah bin Naufal ini. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah ini memeluk agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Beliau dapat menulis dalam huruf Ibrani ya. Jadi kitab Injil itu beliau salin dalam bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil ya, beliau menuliskan kitab Injil bil Ibraniyah dengan bahasa Ibrani. Masya Allah an yaktub, sesuai dengan yang Allah kehendaki ya, semampunya. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Jadi saat itu dia sudah tua dan buta ya, tidak bisa melihat, kehilangan penglihatan. Faqadat lahu Khadijah, maka Khadijah menyampaikan kepada sepupunya, ya ibn am, wahai anak pamanku, isma min ibni akhik, coba dengarkan anak laki-laki saudaramu ini. Nah, itu bahasa-bahasa halus ya. Nah, dalam hal ini kita melihat silsilah Waraqah bin Naufal di sini ya. Jadi kalau kita runtut antara Khadijah dan Waraqah ini adalah masih sepupu, karena Khadijah adalah putri daripada Khuwailid, dan Khuwailid ini punya saudara yang bernama Naufal. Naufal ini punya anak bernama Waraqah, jadi masih sepupu. Yang kalau diruntut ke atas, Naufal ini bin Asad bin Abdul Uzza. Abdul Uzza itu masih saudaranya Abdu Manaf. Abdu Manaf adalah kakek buyutnya Rasulullah SAW, sehingga di sini nasabnya bertemu dengan Qusay. Nah, itulah ya. Jadi masih ada pertalian hubungan dari keluarga besar antara Nabi Muhammad dengan Khadijah dan Waraqah ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dari hadis riwayat Bukhari ini ya. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah menyampaikan ya, bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya bena akhi, madza tara, wahai anak saudaraku, ada apa gerangan? Fa akhbarahu Rasulullah SAW, maka diceritakan oleh Rasulullah khabar ma ra'a, apa yang beliau lihat, yang beliau alami di Gua Hira itu. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah menyampaikan, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Itu adalah namus yang pernah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi namus ini nama lain dari malaikat Jibril, yang dalam bahasa orang-orang Nasrani itu adalah namus yang dulu diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jada'an, alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Laitani aku nuhayyan, alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup. Id yukhrijuka qaumuka, kalau nanti kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah, maka beliau heran ya dan bertanya, awa mukhrijiyah hum, apakah
mereka akan mengusir aku. Maka Waraqah mengatakan, na'am, betul, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bi illa udiyah. Tidaklah seseorang menyampaikan tentang apa seperti yang kamu bawa saat ini illa udiyah, kecuali dia akan dimusuhi, akan diperangi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasron muazzaron, ya, kalau aku berkenan hidup mengalami hari yang seperti yang kamu dapatkan, maka aku tentu akan menolongmu, akan kubantu dengan sekuat tenaga. Semalam yanshab Waraqah antufia, tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Wa fattara al-wahyu, akhirnya wahyu menjadi berhenti, ya, untuk beberapa lama, ya. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang status meninggalnya Waraqah bin Naufal ini. Apakah setelah itu beliau bersyahadat dan masuk Islam, ataukah berada pada agama Nasraninya, sehingga statusnya berbeda, tidak sebagaimana yang orang-orang yang belum bertemu dengan Rasulullah, ya. Kalau mereka yang belum bertemu dengan Nabi, yang meninggalnya sebelum Nabi diutus, ya, itu masih dalam masa fatrah, masa vakum, ya. Tetapi setelah beliau bertemu dengan Rasulullah, ini hisabnya berbeda, ya. Seperti Abu Thalib, kenapa statusnya itu berada di neraka? Karena sampai dia wafat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, padahal beliau sudah tahu tentang kebenaran Rasulullah. Berbeda dengan statusnya Abdul Muthalib, kemudian juga ayah ibu Rasulullah yang belum bertemu dengan Nabi dalam kondisi setelah jadi Rasul, yaitu berbeda statusnya. Nah, disinilah ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil, pentingnya bertanya kepada seorang ahli. Jadi Khadijah datang kepada sepupunya yang punya keahlian, ya. Kesaksian Waraqah, seorang ahli kitab yang lurus tentang kebenaran turunnya wahyu, juga pengetahuan ahli kitab tentang kenabian beliau. Dan di sini menunjukkan keterangan Rasulullah setelah mendapat keterangan Waraqah semakin menguatkan bahwa Al-Quran bukan buatan pribadi beliau, namun adalah wahyu yang berasal dari yang menurunkan kitab-kitab suci seluruhnya. Nah, jemaah sekalian, berikutnya wahyu terhenti. Di sini ada perbedaan pendapat, ya. Yang masyhur disampaikan oleh para ahli sejarah itu, mereka mengatakan berhentinya sampai 2,5 sampai 3 tahun, ya, waktu yang cukup lama. Maka pendapat ini disanggah oleh Dr. Al-Buti, kemudian juga beliau mengatakan bahwa yang benar 6 bulan sesuai riwayat dari Al-Baihaqi. Bahkan Al-Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan hanya beberapa hari saja menurut riwayat Ibnu Sa'ad. Dikritik tentang kelemahan, ya, kalau pendapat yang mengatakan wahyu sampai vakum sampai 3 tahun ini, ya, kelemahannya dari beberapa sudut pandang. Berarti dakwah Syria baru mulai 3 tahun setelah kenabian. Nah, sementara dakwah Syria ini 3 tahun, berarti dakwah Jahriyah baru tahun ke-6 Bi'tsah. Dan total dakwah di Mekah hanya 10 tahun. Ini sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, ya, tidak sesuai dengan fakta. Dakwah Syria 3 tahun dan hijrah ke Habasyah yang pertama pada tahun ke-5 Bi'tsah, berarti masuk pada Syria, dan itu juga tidak mungkin, ya. Kemudian jika dikatakan terputusnya wahyu masuk dalam dakwah Syria, berarti dakwah Syria yang sesungguhnya hanya kurang dari 6 bulan saja. Dan itu juga tidak mungkin. Jadi ini pendapat yang lemah. Jadi yang pendapat yang lebih kuat, ya, hanya beberapa hari, ya. Jadi setelah turunnya wahyu yang pertama ini kemudian berhenti, ya. Di sini Rasulullah mengalami kegalauan, ya. Pada saat wahyu berhenti, beliau dirundung kedukaan seperti halnya diri kita yang sedang berduka. Ya Allah. Jadi ini hadis Bukhari, ya. Jadi sampai seperti itu, ya. Saking frustasinya perasaan beliau, ya, sampai naik ke atas bukit dan inginnya mati saja. Beliau suka, ini disebutkan, ya, disebutkan
Setiap kali beliau sudah mencapai puncaknya dan terbesit keinginan untuk terjun dari sana, muncul bayangan Jibril yang berkata kepada beliau, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah. Fayaskunu lidzalika ja'syuhu, maka beliau hati dan jiwanya menjadi tenang kembali. Setelah itu beliau pulang kembali. Jika kevakuman wahyu itu berselang lagi, maka beliau melakukan hal yang sama. Namun selagi sudah tiba di puncak gunung, tiba-tiba muncul bayangan Jibril dan mengatakan hal yang sama ya. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan beliau ya, dan satu ini ya tidak bisa kita tiru ya. Jadi sesuatu yang beliau lakukan yang bertentangan dengan sabda beliau yang lainnya, ini tidak bisa kita jadikan sebagai sumber hukum ya. Jadi ini menunjukkan beliau adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluhu. Muhammad itu seorang hamba Allah dan Rasulnya. Sisi-sisi kemanusiaan itu ada pada diri beliau, yang itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum adalah ketika beliau jadi seorang, posisi beliau sebagai seorang Rasul itu ya. Penjelasannya disebutkan bahwa beliau bersedih karena wahyu tidak turun, sehingga dunia terasa sempit, sehingga terdetik pada Nabi untuk terjun dari gunung. Nah, sebagian ulama menjelaskan hal ini bahwa beliau mengetahui posisinya di sisi Allah, di mana beliau yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau. Terlihat pada saat tersebut bagaimana Jibril langsung datang dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar seorang Rasul Allah. Dan itu merupakan hiburan bagi Nabi yang hatinya telah dipenuhi kerinduan akan wahyu dan sang pemilik wahyu. Beliau mengulang hal yang sama saat beliau rindu, karena mengetahui bahwa Jibril akan muncul di saat tersebut, sembari mengucapkan kalimat di atas yang dapat menghibur hati beliau. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa terputusnya wahyu adalah untuk menghilangkan ketakutan Nabi Muhammad. Keyakinan beliau bahwa beliau adalah Rasul serta penantian beliau terhadap wahyu menunjukkan kesiapan beliau untuk menerima wahyu yang berikutnya. Dan akhirnya dilanjutkan dalam riwayat Bukhari ya, wahyu pun dalam beberapa saat akhirnya turun kembali. Dan diceritakan di sini ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lari, kemudian beliau ya, jadi di sini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, baina ana amshi sami'tu sautan minas sama'. Jadi pada saat beliau berjalan, tiba-tiba mendengar suara dari langit. Farafa'tu basori, maka aku mengangkat penglihatanku, fa'idal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba ada malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi. Malaikat itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu ya, aku merasa kaget ya dari itu. Faraja'tu fakultu, maka saat itu Nabi pulang dan mengatakan kepada keluarganya untuk supaya menyelimuti beliau. Dan akhirnya diturunkanlah wahyu kepada beliau, ya ayyuhal muttatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini ya. Jadi itulah wahyu yang diturunkan setelah Nabi menerima 5 ayat pertama di surat Al-Alaq ya. Insyaallah kita akan membahas ya tentang surat Al-Mudaththir di kesempatan yang berikutnya, dan di situ ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah al-balagh dan yang kedua adalah at-tahdzir, yaitu beliau diperintahkan untuk menyampaikan apa yang beliau terima dan diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada umat ya, supaya menerima dakwah Islam. Demikianlah yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga bisa kita fahami bersama dan bisa kita ambil pelajaran hikmah yang banyak dari sirah nabawiyah. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang dikumpulkan dengan beliau di surganya, dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.